Halo semua, pada video ini kita akan ngobrol dengan Pak Andreas. Pak Andreas adalah seorang pakar psikologi. Dia memang bergerak dalam bidang coaching, psikologi coaching gitu ya. Kali ini kita akan berbicara tentang dan hal-hal semacam itu. Oke, kita mulai aja ya. Soal ada rumah hantu lah, ada yang model-model begitulah. Ya kalau buat gua sih itu semua halusinasi dan itu area-area yang di bawah sadar itu. Sebenarnya realnya nggak ada. Cuman kita, karena kita percaya itu ada, maka itu ada. Tapi realnya tuh sebenarnya nggak ada. Ilusi gitu. Nah, cuman banyak orang yang bilang, wah nggak begitu, itu beneran ada. Gitu. Nah, menurut lo itu gimana? Jawabannya adalah seperti ini. Ada orang yang yang dikaruniai untuk bisa terhubung dengan dunia roh. Ada orang yang tidak dikaruniai untuk terhubung dengan dunia roh. Gitu. Hmm. Jadi jawabannya ada atau tidak? Jawabannya ada, dengan catatan orang yang memang dikaruniai untuk terhubung dengan dunia roh. Dan jawabannya tidak ada untuk orang-orang yang tidak dikaruniai untuk terhubung dengan dunia roh. Oke, nah berhubung kita lagi ngomongin ini nih, gue dapat pertanyaan soal indigo sama schizophrenia. Nah, menurut lo ada gak sih? Oh, tadi kalau anak-anak indigo berarti menurut lo ada dong ya? Ada. Hah? Ada. Oke, bedanya antara indigo sama skizofrenia itu apa? Oke, good question. Saya mengenal beberapa anak-anak indigo. Saya tahu indigonya seperti apa. Ada orang yang clairvoyance, clairaudience, dan hal-hal yang semacamnya. Dan saya beberapa dari orang-orang tersebut, saya bimbing untuk bisa mereka manfaatkan dan gunakan untuk benar-benar berbuat hal yang benar. Nah, anak-anak indigo adalah anak-anak yang bisa dituntun dan bisa dibuktikan pertanggungjawabannya dengan pihak lain. Jadi, untuk bisa membuktikan anak ini indigo atau tidak, biasanya harus ada 2-3 orang saksi yang juga punya jawaban yang sama. Contoh, misalnya aja ya, ketika ada satu orang indigo, oh saya bisa melihat A, oh saya bisa melihat dunia lain, katakanlah seperti itu. Maka ketika melihat dunia lain, harus ada anak indigo lain yang juga bisa melihat dunia lain dengan karakteristik yang sama. Dan itu divalidasi oleh minimal satu orang, atau sekurang-kurangnya 3 orang. Kalau lebih, akan jauh lebih baik lagi. Jadi dari situ kita bisa mengerti, memahami bahwa memang anak indigo ada. Dan itu yang dinamakan orang yang lahir dengan dikaruniai untuk bisa terhubung dengan dunia lain. Tapi schizophrenia adalah keterbalikan dari itu. Seolah-olah halusinasi, tapi ketika divalidasi dengan yang lain, jawabannya tidak sinkron. Jawabannya tidak sama, dan ini diuji cobakan berkali-kali. Nggak cuma sekali, besok diuji cobakan lagi dengan orang yang lain, besok diuji cobakan lagi dengan orang yang lain, dan ketika jawabannya tidak ada yang sama, boleh kita katakan bahwa dia schizofren. Tapi untuk bisa memutuskan schizofrenia atau tidak, tentu bukan ranah wilayahnya saya, tapi itu adalah ranah wilayahnya para psikolog. Gue punya teman satu yang dia terusan kayak agak khawatir. Ya. Jadi kesannya tuh kalau punya anak indigo, itu harus dibikin entah gimana caranya supaya indigonya hilang. Menurut tuh gimana? Jadi memang untuk orang-orang yang tidak terlatih, wah anak saya indigo nih, lalu saya mau ngapain? Sebab anak saya tiba-tiba bisa teriak sendiri, bisa merasa ketakutan sendiri, bisa mengucilkan diri sendiri, bisa ada di kamar seharian pintunya dikunci dan tidak mau berhubungan dengan orang lain karena merasa bahwa orang lain tidak bisa merasakan, tidak bisa melihat hal yang sama sesuai dengan apa yang dia lihat.
Nah, untuk anak-anak seperti ini, maka sebaiknya memiliki mentor yang bisa menenangkan dia, yang mengerti tentang dia, dan bisa mengembangkan potensi-potensi dari anak indigo ini. Anak indigo memang benar-benar anak indigo. Kebanyakan dari kita tidak punya mentor atau ketemu dengan mentor yang salah. Ketemu dengan guru yang mengarahkan dengan cara yang salah. Anak-anak indigo itu seperti X-Men. Mereka butuh Profesor X untuk bisa mengarahkan kemampuan mereka dengan cara yang benar dan lebih baik. Ya, mumpung lagi ngomongin ini, jadi buat teman-teman yang dengerin ini, jadi ada pendeta yang jawabnya begini, di Alkitab itu nggak ada indigo, jadi indigo tuh sesat. Nah, itu sebenarnya not true. Kalau kita baca di Samuel, Samuel itu anak indigo, betul nggak? Ya, Dia betul. dengar suara Tuhan, Betul. dan disuruh sama Eli untuk nanya sama Tuhan, Betul. gitu, untuk ngobrol sama Tuhan. Itu Benar. anak indigo. Ya. Nah, kemungkinan ya tadi pendeta yang ngomong kalau anak indigo harus dibuang indigonya, ya kemungkinan besar karena dia nggak ngerti. Jadi, kemampuan anak indigo ini adalah kemampuan dari lahir. Kemampuan dari lahir, dengan kata lain, ini adalah bakatnya dia. Kebanyakan orang tidak terlatih ketika berhadapan dengan bakat yang unik ini. Bakat ini amat sangat unik sekali. Tapi karena dinilai tidak lazim, tidak wajar, dinilai bahwa anak indigo bisa lihat setan, dan ada pemahaman-pemahaman bahwa hanya setan yang bisa lihat setan, hanya orang yang kerasukan setan yang bisa lihat setan, hanya orang yang punya roh setan yang bisa lihat setan. Maka dengan pemahaman-pemahaman yang beredar di masyarakat yang salah ini, maka terjadilah banyak orang-orang yang mendoakan anak indigo untuk tidak lagi memiliki kemampuan indigonya. Jadi ditutuplah ceritanya, ditutup kemampuannya. Apakah ini benar? Jelas tidak benar. Tapi apa yang bisa dilakukan? Yang bisa dilakukan adalah, satu adalah anak ini bisa dicarikan mentor untuk bisa dilatih bagaimana caranya anak ini bisa menggunakan kekuatannya. Awal-awal bukan dengan menggunakan kekuatan yang seperti klinik, seperti perdukunan dan lain sebagainya. Tidak. Justru kekuatannya, salah satu nanti kekuatan dari anak-anak indigo adalah kekuatan perang dalam hal roh. Jadi anak-anak indigo nggak cuma sekedar bisa lihat dunia lain yang jelek-jelek, seperti genderuwo lah, tuyul lah, sundel bolong lah, dan lain sebagainya. Nggak juga seperti itu. Tapi kalau misalnya anak indigo ini sudah matang, dia juga bisa dikaruniai perang roh, jadi dia juga bisa melihat adanya malaikat. Ini semuanya terjadi karena anak indigo memang dikaruniai untuk bisa terhubung dengan dunia lain, dunia dimensi yang lain. Terus kalau gue skeptis. I still not believe it, gitu. Oh iya, nggak apa-apa. Ya ini cuma ini aja. Jadi kalau menurut gue, pemikiran gue sih itu lebih arahnya kayak suatu belief system yang udah ditanemin dari leluhur kita, ditanemin di passing through ke bawah. Jadi ya terjadinya seperti itu. Walaupun nggak sadar, tuh anak-anak itu sudah terprogram seperti itu. Oh. Ya, maksud gue contohnya gini. Kalau misalnya di culture Chinese, itu ada kerasukan Sun Gokong, kerasukan Quan Gong. Sun Gokong itu not real loh. Itu tokoh fiktif. Betul. Kalau di Barat ada nggak? Nggak ada. Nggak ada satupun yang kerasukan Quan Gong, nggak ada yang kerasukan Sun Gokong. Karena memang nggak ada di dalam budaya mereka. Betul. Nggak pernah diomongin begitu. Nah, ya makanya gue agak skeptis. Gue maksudnya orang-orang yang bisa ngeliat-ngeliat beginian, atau misalnya entah berhubungan sama yang kayak begini, ada kemungkinan karena diceritain oleh orang tuanya pada saat dia masih kecil, atau masih di dalam perut, atau apa, itu bisa terjadi menurut gue gitu. Betul. Sampai situ ya benar, bro. Apa yang lu bilang ya benar. Karena gue juga meneliti banyak, ya hal itu sama berkaitannya dengan begini.
kan beberapa teman-teman kita itu ada orang yang percaya dengan karma. Masa lalu gue tuh ternyata dulu gue adalah raja. Masa lalu gue tuh dulu gue adalah permaisuri. Masa lalu gue tuh gue dulu adalah pedagang. Kan ada ya beberapa orang begitu ya. Nah, buat Ya. beberapa teman-teman Chinese juga lucunya begini. Kalau memang kamu bereinkarnasi, benar-benar tahu kamu reinkarnasi, dan kita tahu bahwa reinkarnasi itu misalnya beneran ada, gue nggak pernah dengar yang namanya reinkarnasi. Oh, dulu gue negro. Oh, dulu gue Portugis. Portugis pernah pernah menjelajahi dunia loh. Oh, dulu gue Spanyol. Oh, dulu gue Belanda. Nggak pernah tuh ada cerita kayak gitu. Jadi di satu sisi, gue juga skeptis itu. Jadi kalau misalkan ditanya nih ya, kan ada beberapa orang yang kalau gue udah terapi, dia datang ke gue karena gue udah diterapi sama si A si B, gue penasaran. Kan ada namanya hypnosis past life. Di hypnosis past life adalah berbicara tentang dalam kondisi hipnotis orangnya akan memunculkan sebuah memori yang terhubung dengan dunia masa lalunya mereka, entah tahun berapa lah. Nah, pada saat berada di situ, pertanyaannya, itu beneran past life atau cuman sekedar memori buatan yang pernah terjadi? Atau orang lain pernah hipnotis dia sebelumnya? Atau orang lain pernah terhipnotis dia sebelumnya? Atau dia frekuensi gelombang otaknya mengambil data alam semesta, dan kebetulan data itu yang dimunculkan di dalam fenomena hipnosis. Itu juga bisa terjadi. Gitu. Jadi dari semua data itu, bahkan gue sempat dapat begini, ada salah satu guru meditasi di Indonesia yang ketika dia melihat past life-nya dia adalah murid Yesus. Salah satu murid Yesus. Lu tahu apa perilakunya sekarang? Ampun, main cewek, Bo. Murid Yesus yang hebat, gue bilang, salah hebatnya gini deh. Tapi ya itu kenyataan, itu terjadi. Gilanya pengikutnya banyak. Dan ya yang kayak gitu tinggal tunggu waktu aja sih. Itu sama sugesti berarti beda ya? Beda. Sugesti adalah satu hal, tapi untuk memprogram pikiran bawah sadar kebanyakan berdasarkan kesimpulan. Sugesti dikit banget. Mungkin dari total program, sugesti paling megang peranan cuma 5%. Sisanya adalah kesimpulan. Oke. Dari pengalaman hidup, ngambil kesimpulan. Betul. Oke. Misalnya kayak tadi, kita percaya Tuhan akan menolong. Ya. Tuhan akan memberkati. Tetapi yang tadi, kita punya pengalaman hidup, kita punya kesimpulan, hidup itu susah. Ya. Terus, solusinya apa? Oke, solusinya adalah semua hal yang negatif, pikiran-pikiran kita yang negatif, prinsip-prinsip kita yang tidak membawa kita pada kehidupan yang layak, yang asik, yang enak, yang bahagia, maka kalau ada prinsip-prinsip seperti itu, yang kita perlu lakukan, yang kita butuh lakukan, bahkan yang kita harus lakukan adalah cuci emosi. Cuci emosi. Iya, karena semua program yang membuat kita punya keterpurukan, pasti ada kepahitan di sana. Definisi kepahitan bisa kemarahan, kesedihan, merasa kehilangan, merasa ditipu, merasa merasa malu, merasa takut, khawatir, cemas, dengki, iri, marah, dan semuanya itu berhubungan dengan satu kata, kepahitan dalam kehidupan. Nah, jadi dengan adanya mencuci emosi, kita lagi mencuci semua kepahitan kita. Dari situ, kehidupan akan mulai berubah. Oke. Tadi kan lu ada bilang nih, kurang lebih hidup kan cari kebahagiaan. Iya. Nah, tapi masalahnya ada yang nggak begitu. Ada yang punya pola pikir ditanemin dari entah dari kecil atau dari mana. Kalau hidup ini untuk mati dan nanti masuk surga. Itu lagi cerita dong. Gitu. Iya, betul. Makanya ada orang bom bunuh diri dan lain-lain sebagainya kan. Benar. Nah, itu udah jauh berbeda itu. Gue bukan cari kesenangan di dunia gitu. Gue bukan cari kedamaian di dunia. Gue cari nanti di surga.
gitu. Betul. Nah itu masuknya di mana tuh? Itu masuknya di dalam program bias, pikiran bias. Bias tuh misalnya begini, salah satu contohnya adalah surga dan neraka, itu sebenarnya bias di dalam pikiran manusia ya. Secara keimanan murni menjalankan hidup itu bias banget. Salah satu kebiasan yang pernah terjadi, kita lawan terorisme. Pasti pernah dengarkan kata-kata itu, pasti pernah dipropagandakan kata-kata itu. Dan siapa sih terorisme itu? Dan kita nggak pernah ketemu yang namanya terorisme. Teroris ada, teror ada, terorisme tidak pernah ada, tidak pernah jelas siapa mereka. Gitu. Jadi itu adalah bias pemikiran. Bahwa misalkan satu contohnya lagi adalah, misalkan ini yang sering banget terjadi di MLM. Dengan adanya seperti ini, nanti Anda akan naik peringkat. Adanya seperti ini, nanti Anda akan naik peringkat. Rekrut yang banyak, Anda akan naik peringkat. Rekrut yang banyak, Anda akan mendapatkan kekayaan. Itu juga bias. Gitu. Nggak ada goalnya soalnya, nggak ada angkanya yang pasti. Betul. Nah, kayak tadi misalnya, kita ketemu orang yang punya pola pikir, itu kan dangerous tuh. Maksudnya, gua hidup ini untuk mati masuk surga. Iya. Itu sebenarnya dangerous. Maksudnya, dia akan lakukan segala hal. Misalnya ada orang yang bilang, lu harus bom bunuh diri untuk supaya masuk surga. Betul. Nah, itu kita mesti, cara ngadapin itu gimana? Apa yang harus kita lakukan? Cara menghadapi itu adalah, jadi begini. Nomor satu, fenomena itu, saya jelasin fenomenanya dulu ya. Jadi, ada beberapa fenomena yang membuat di pikiran bawah sadar seseorang mengasosiasikan segala sesuatu yang salah, tapi memiliki kesenangan di sana. Gitu ya. Jadi, segala sesuatu yang salah, tapi sengaja dikait-kaitkan atau dihubung-hubungkan dengan segala sesuatu yang menyenangkan. Salah, tapi menyenangkan. Nah, hal ini diperkuat dengan adanya hadiah. Salah satu pikiran bawah sadar adalah mengejar hadiah. Salah satu fungsi dari pikiran bawah sadar adalah mengejar hadiah, mengejar reward. Jadi, kalau ada sesuatu yang saya kejar, kayaknya hadiahnya asik, hadiahnya menarik, saya mau ke area itu. Maka setelah diiming-imingi, setelah didoktrin berkali-kali, setelah disugesti berkali-kali, maka orang tersebut akan mulai terjadinya sebuah pola. Polanya adalah saya harus ke arah sana, saya harus ke arah sana, saya harus dapetin bonusnya, saya harus dapetin rewardnya, apapun yang terjadi saya akan berada di sana. Yang bermasalah adalah perasaan senang pada saat melakukan segala sesuatu yang salah hanya untuk mendapatkan reward tersebut. Melakukan apapun juga jadi gitu. Yang penting gue dapat rewardnya itu. Betul. Nah, tapi yang jadi senternya adalah perasaan senangnya. Gitu. Jadi kalau misalnya mau hancurin itu, berarti harus hancurin rasa senangnya itu. Benar sekali. Jadi kata kuncinya adalah menghancurkan perasaan senang ketika mengejar bonusnya itu. Ketika perasaan senangnya dicabut, dibuang, dihancurkan, sejak saat itu dia nggak punya nafsu lagi untuk mengejar hal itu. Di dalam pikiran bawah sadar kita, itu ada data filter. Filter ini adalah filter kebenaran data. Filter ini yang paling sering dimanipulasi. Karena filter kebenaran data itu adalah filter yang dimanipulasi untuk mendapatkan hadiah tertentu dengan diiming-imingi hadiah-hadiah kecil sebelumnya. Dan itu terjadi pada Ponzi game gitu lah ya. Jadi, ikut aja, ini gue dapat duit nih, sehingga orang lain akan ngikutin. Oke, kayak umpan gitu ya. Betul. Jadi caranya, jadi kalau dengan begini kita udah bisa ngerti gimana caranya untuk bisa membalikan redoctrinage sama undo gitu lah ya. Caranya adalah membuat rasa sakit
yang berketerbalikan dengan apa yang ditanam di program pikiran bawah sadarnya dia. Jadi waktu dia mengejar sesuai dengan kenikmatan yang biasnya itu, kita berikan rasa sakit sedikit, 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 tapi terus berulang-ulang, sampai logika pikiran sadarnya menyadari bahwa apa yang dia yakini adalah sebuah ilusi. Gitu. Oke. Kalau terapi lu tuh sebenarnya ngapain, bro? Oke, jadi terapi gua sebenarnya ngapain? Nomor satu, setiap kali orang ketemu saya pertama kali adalah yuk cuci emosi. Karena ketika dia sudah mentok jalan hidupnya, itu menandakan bahwa pikiran bawah sadarnya itu udah full dengan emosi negatif. Entah dendam, marah, kecewa, terluka, tersakiti, atau apapun bentuknya. Dan udah menumpuk besar dan terlalu lama. Jadi menumpuknya udah besar, dendamnya besar, marahnya besar, ketakutannya besar, dan menumpuknya udah lama. Udah lama itu berarti bisa mulai dari sejak di dalam kandungan ibunya. Bahkan penelitian yang sekarang, emosi itu bisa jadi turunan dari ancestor kita. Jadi bisa jadi kita kakek buyut yang keberapa, dia masih punya emosi, dan terjadilah turun-temurun, ada emosi turun-temurun di dalam sel DNA-nya kita, makanya ada pikiran tubuh, dan itu muncul di dalam diri kita. Jadi ada emosi yang seperti itu. Nah, yang saya selalu bagikan adalah, yuk cuci emosi, bikin dirimu lega, bikin dirimu bahagia, bikin dirimu gembira, karena hati yang gembira adalah obat. Nggak cuma sekedar buat kesehatan, tapi buat nasibmu juga. Jadi yang tadinya selalu murung, selalu dalam tanda kutip selalu sial, ketika cuci emosi, sialnya bisa hilang. Gue masih nggak bisa ngebayang cuci emosi itu kayak gimana. Kalau misalnya orang terapi psikologi, gue masih bisa ngebayang itu lagi tiduran di bangku atau apa gitu. Kalau ini terapi cuci emosi itu gimana, gue masih nggak ada kebayang gitu. Oke, jadi semua kata, semua hal yang dianggap bahwa terapi untuk intervensi di pikiran bawah sadar, itu boleh dipastikan 90% terapi itu adalah untuk terapi cuci emosi. 90%-nya. You name it, mau dari hipnoterapi, apapun teknik hipnoterapi, mau ego state terapi lah, parts terapi lah, bridging, affect bridge lah, past life terapi lah, apapun itu hanya untuk melepaskan emosional. NLP dengan semua teknik-teknik NLP, six step reframing lah, Swiss pattern lah, collapsing anchor lah, apapun itu adalah untuk mencuci emosi. Emotional freedom technique, EFT, adalah udah jelas emotional freedom technique, jelas-jelas itu kata-katanya udah jelas gitu ya, untuk melepaskan emosi. CTC, creative cleansing, trauma, creative trauma cleansing juga berbicara tentang pelepasan emosi. Jadi dari puluhan teknik pencucian, dari puluhan teknik perubahan hidup manusia selalu menitik beratkan pada satu kata, beresin emosimu, kehidupanmu beres. Itu boleh dikatakan gini, itu adalah rahasia terbesar dari semua teknik terapi. Tetapi ada sangat banyak juga orang yang, oke, saya sudah cuci emosi. Banyak loh di Indonesia, banyak. Tapi kenapa emosi bisa balik lagi? Saya nih beresin dia. Misalkan contoh ya. Kalau teman-teman kita di Muslim, ini ceritanya begini. Tiap tahun, minal aidin wal faizin ya. Mohon maaf lahir dan batin ya. Di hari itu, di hari kemenangannya, versinya mereka silaturahmi, sungkem sama papa, sama mama, sungkem sama keluarga besar, dan mereka berbicara tentang mohon maaf saya mohon maaf, minal aidin wal faizin. Kemudian setelah itu, pernah nggak sih dapetin, lu lagi, lu kan udah minta maaf berkali-kali, tapi tanpa sadar, hati kita tetap merasa sakit. Itu artinya belum memaafkan. Itu artinya emosional tentang diri seseorang masih ada. Dan kalau itu terjadi, jika terjadi dalam jangka waktu yang cukup lama dan intensitas emosionalnya cukup membesar, maka memunculkan sakit psikosomatis. Sakit psikosomatis yang paling mudah dikenali adalah alergi. Alergi? Jadi alerginya misalnya contohnya
ketika ketemu ini, saya gatal-gatal, garuk-garuk, dan lain sebagainya gitu lah ya. Dan masih banyak tipe-tipe alergi yang lain. Salah satunya bisa jadi tiap kali ketemu seseorang, saya haciu. Nggak Bisa ada begitu? Bisa banget. Hmm. Makanya fenomena pikiran bawah sadar, bro. Cuman beberapa orang doang yang benar-benar tahu fenomena pikiran bawah sadar apa. Misalkan salah satunya ya, apa bedanya kerasukan sama kesurupan? Mungkin ini jadi pertanyaan lu juga gitu lah ya. Dan ini menarik. Bener gak sih kerasukan? Bener gak sih kesurupan itu ada? Ilmiah gak sih gitu loh ya. Kemudian dua-duanya dianggap wah ada roh jahat, ada setan harus segala macam gitu. Memang ada bisa jadi. Tapi itu juga fenomena normal, fenomena biasa. Contohnya kalau kita berbicara tentang kerasukan gitu ya, namanya juga rasuk. Jadi namanya rasuk adalah proses ada sesuatu yang menyusup. Dari Proses luar masuk. Dari luar masuk ke dalam. Itu namanya kerasukan. Jadi kalau definisi kerasukan adalah definisi memang ada roh lain yang menguasai seseorang yang lain. Gitu. Itu adalah kerasukan. Dan definisinya roh itu bisa banyak. Bisa Satan itu sendiri, bisa Lucifer itu sendiri, atau bisa entities dunia orang mati atau kiriman santet dan lain sebagainya. Itu emang ada, itu adalah real. Ya real itu dalam arti karena gue punya datanya ya. Kalau lu nggak real, lu bilang nggak real ya nggak apa-apa sih. Dan kemudian berikutnya adalah bukan kesurupan. Suka nggak suka, fenomena kesurupan itu tiap hari terjadi dalam kehidupan manusia. Cuman tingkatannya bisa dikontrol. Contohnya apa? Contohnya kalau di dalam gereja itu ketika kita masuk penyembahan yang sangat dalam, itu sudah termasuk kesurupan. Ada beberapa orang gereja karismatik utamanya gitulah ya, melakukan pujian, melakukan penyembahan. Pada saat penyembahan diminta angkat tangan, ada beberapa yang angkat tangannya itu sampai tangannya bergetar. Itu sudah merupakan fenomena kesurupan. Nah, buat teman-teman kita yang muslim, ada kan yang namanya zikir berjamaah, gue nggak ngerti deh apa gitu yang namanya, yang palanya gini-gini, terus ya la ilaha illallah, kayak gitulah. Gitu. Itu pun sebenarnya adalah kesurupan. Teman kita di muslim ada yang namanya sufi, gitu ya, sufi. Sufi itu kan apa? Aduh, gue lupa. Tarian sufi kalau nggak salah. Yang dimana dulu Dewa 19 kalau lagi show ada orang yang muter terus narinya tuh, tapi nggak pusing-pusing. Padahal muter sepanjang lagu dia cuma bisa muter, nggak boleh melakukan gerakan tarian yang lain. Itu juga itu adalah fenomena kesurupan. Kesurupan fenomenanya apalagi sih? Pada saat kita fokus nyetir, itu juga kesurupan, bro. Jadi kesurupan itu adalah fenomena pikiran bawah sadar mengambil alih tubuh. Makanya ada pikiran tubuh. Gitu loh. Jadi pikiran bawah sadar mengambil alih tubuh. Makanya ketika kita bisa nyetir, waktu kita nyetir bisa mainin handphone lagi. Itu sebenarnya fenomena waktu tubuh pikiran bawah sadar kita mengambil alih cara nyetir kita, itu fenomena kesurupan. Oke. Kita lagi nyetir, kita sambil ngobrol, tapi badan kita nyetir sampai pulang. Dan kita nggak sadar kita udah sampai pulang. Betul. Itu fenomena kesurupan. Iya. Oke. Cuman jarang banget ada orang dari ilmiah. Gua definisikan. Jadi secara ilmiahnya adalah suatu tindakan di mana kita punya tadi apa? Pikiran bawah sadar yang take over tubuh, memori tubuh kita. Iya. Oke. Dan itu mudah gitu. Tapi jarang banget ada yang mau ngobrol terus terang kayak gini, karena takut dianggap bahwa informasi ini jadi serem buat masyarakat. Padahal biasa banget. Gitu.
Termasuk kalau kita lagi kerja terus kayak larut di dalam pekerjaan kita sampai kita lupa waktu, kita lupa makan, itu tuh fenomena kesurupan. Oh, Kita berarti itu kesurupan itu sebenarnya bukan sesuatu yang di luar kita kan? Itu di bukan, dalam kita. itu di dalam kita. Oke, Gitu. oke. Cuman kalau yang terlalu aneh berarti memangnya something wrong sama dia dulunya sampai dia bisa begitu. Benar. Entah ada kepahitan atau entah ada kebencian atau apa, dan itu take over badan dia. Iya, benar. Jadi segala sesuatu, ini pintu masuknya dari segala sesuatu pikiran bawah sadar, pintu masuk yang paling terbesar adalah kondisi emosional yang terjadi sama seseorang. Itu adalah pintu masuk yang paling besar. Nah, di dalam kondisi pintu masuk emosional yang paling besar ini, maka kita udah bisa tahu dan udah bisa nebak, orang ini traumakah, orang ini pernah doktrinkah, orang ini pernah mengambil kesimpulan bahwa hidup ini penuh dengan kebenciankah, kita harus membenci orang lainkah, dan lain sebagainya. Sejak saat itu, dia tahu, dia sadar kehidupannya nggak normal. Sebenarnya dia tahu. Jauh di pikiran bawah sadarnya, dia amat sangat tahu. Kenapa? Karena pikiran tubuh kita itu menolak segala sesuatu yang negatif. Jadi pikiran tubuh kita cuman ada satu emosi yang ada di dalam tubuh kita, itu cuman ada satu emosi, yaitu rasa bahagia. Tapi rasa bahagia ini terintervensi karena ada kesimpulan yang salah. Terintervensi karena ada doktrin yang salah. Jadi tubuh bahagia ini bisa selalu tegang karena disusupi dengan kebencian. Karena didoktrinasi dengan kebencian. Jika itu terjadi, maka yang muncul adalah kondisi sakit yang dialami oleh orang tersebut. Mungkin awal-awal nggak kelihatan sakit. Mungkin awal-awal kelihatannya malah berkarisma. Mungkin awal-awal kelihatannya kayak orang gagah. Mungkin awal-awal kelihatannya kayak orang yang hebat. Dia menunjukkan dirinya punya power, punya kuasa. Tapi di dalam tubuhnya dia, ketika didoktrinasi kebencian, maka sebenarnya tubuhnya sedang mengalami kerusakan dari dalam diri. Oke. Bro, gini bro. Mungkin ada teman-teman yang pengen gitu loh. Oke, gue pengen cuci emosi gue. Gue sekarang mesti ngapain? Oke, kalau mau cuci emosi, gue sekarang mesti ngapain? Satu, saya anggap teman-teman adalah orang yang awam yang tidak pernah tahu gimana cara mencuci emosi. Satu yang teman-teman perlu paham adalah selama ini kita didoktrin bahwa emosional itu kalau nggak dipendam, diledakin. Jadi kalau kamu marah, cuman ada dua doang pilihannya. Kalau nggak dipendam, diledakin. Ketika kamu memendam, satu saat akan meledak di dalam tubuhmu sendiri. Maka muncul sakit jantung, stroke, dan berbagai penyakit berat lainnya. Tapi, kalaupun diledakin, akhirnya teman-teman marah, mungkin sifatnya ngamuk, mungkin sifatnya nangis berhari-hari, memiliki kesedihan berhari-hari, itu pun tidak bagus. Itu pun juga akan memunculkan sakit-sakit fisik berikutnya. Nah, yang bisa teman-teman pakai adalah emosional itu bisa dicabut. Emosional bisa dihilangkan, emosional bisa dieliminasi, emosional benar-benar hilang di dalam kehidupan kita, khususnya emosional negatif. Bisa terjadi. Jadi bukan dipendam, bukan diledakin. Bukan dipendam, bukan diledakin, tapi dihilangkan, dihapus, dieliminasi. Bisa gitu ya? Amat sangat bisa. Oke. Gimana caranya? Gimana caranya? Teman-teman, untuk orang awam, saya merekomendasikan teman-teman silahkan buka YouTube, terus cari kata kunci ini ya, Emotional Freedom Technique. Jadi teman-teman, Emotional Freedom Technique itu adalah sebuah teknik yang bisa mencabut, menghilangkan, mengeliminasi emosional teman-teman, dan ini 100% ilmiah. Jadi teman-teman bebas dari rasa ketakutan dan teman-teman bisa melakukannya secara mandiri di rumah berdasarkan video-video yang beredar di YouTube tentang EFT, Emotional Freedom Technique.
Oke, kalau dari segi kekristenan, mengampuni orang lain itu bisa menghapus nggak? Oke, ini pertanyaan bagus. Gue pengen sharing slide gue nih kalau udah kayak gini nih. Ini kebetulan pas banget slide gue ada di sini. Jadi ceritanya ini adalah salah satu seminar yang paling sering gue lakukan ketika ada lembaga. Pokoknya orang pertama kali ngundang gue biasanya bawain slide ini. Dan jadi teman-teman ada dua hal yang paling sering digaung-gaungkan di dalam kehidupan kita tentang emosional, yaitu yang namanya memaafkan dengan mengampuni. Tapi tahukah teman-teman bahwa kedua kosakata ini amat sangat berbeda jauh pemahamannya. Sekarang saya akan jelaskan perlahan-lahan ya. Ini adalah memaafkan. Apa itu memaafkan? Memaafkan, kebanyakan orang memiliki jawaban-jawaban seperti ini. Ini adalah miskonsepsi tentang memaafkan, tapi jawabannya paling sering ditemukan seperti ini. Jadi memaafkan adalah menerima apa yang sedang terjadi. Ini adalah miskonsepsi yang pertama. Memaafkan, beberapa orang bilang adalah memaklumi. Maklumlah, dia mah emang orangnya begitu. Udah maafin aja, udah lupakan saja. Tapi memaafkan bukanlah ini. Yang ketiga, memaafkan adalah melupakan. Ini juga jawaban yang paling sering muncul. Udahlah, memaafkan itu melupakan dia. Tetapi, kalau teman-teman bisa ingat, justru semakin kita melupakan orang, semakin kita melupakan seseorang yang bersalah banget sama kita, justru semakin kita mengingatnya. Dan ini jadi paradoks, karena memaafkan bukan melupakan. Memaafkan juga bukan melakukan pembenaran. Udahlah, emang dia mau begitu orangnya. Nggak cuma sekedar maklumin ya, tapi ya emang dia karakternya begitu, mau ngomong apa. Jadi akhirnya melakukan pembenaran, udahlah anggap aja dia benar. Kemudian memaafkan bukanlah, udahlah, kebanyakan orang memaafkan adalah membuat seseorang tenang atau menenangkan. Gitu. Jadi memaafkan bahkan lebih dari sekedar menyatakan saya maafin kamu, menerima apa yang terjadi, menunda kemarahan, bersikap netral pada orang lain, dan atau membuat diri sendiri merasa lebih baik. Memaafkan lebih dari sekedar kata-kata itu. Jadi saya kembali ke pertanyaan awal. Apa itu memaafkan? Nah, memaafkan secara konteks psikologi akan amat sangat terang sekali karena inilah memaafkan. Saat seseorang tetap mengingat peristiwa yang dialaminya, peristiwa pahit yang dialaminya itu, orang yang tidak disukainya, tetapi pada saat yang sama ketika kita mengingat peristiwa itu, mengingat orang itu, kita sudah terbebas dari emosi yang tidak nyaman, kita sudah terbebas dari rasa marah, dendam, kesal, kecewa, sakit hati, terluka, dan lain sebagainya. Ini adalah memaafkan. Jadi, kata kuncinya adalah membebaskan emosi-emosi yang negatif yang ada di dalam pikiran bawah sadar kita, termasuk yang ada di tubuh kita. Ini adalah memaafkan. Pertanyaan yang paling sering dimunculkan adalah, apa bedanya dengan mengampuni? Itu pertanyaan yang paling sering dimunculkan. Kalau memaafkan adalah berbicara tentang emosionalnya, sudah selesai, sudah tidak ada lagi, lalu apa bedanya dengan mengampuni? Nah, mengampuni ini adalah kata dasar dari mengampuni adalah ampun. Dan kata ampun selalu berhubungan dengan hukum dan hukuman. Jadi, mengampuni itu adalah hukuman yang seharusnya kita berikan sama dia, kita hapus. Di dalam bahasa yang lain, mengampuni itu adalah amnesti. Okay. Jadi, mengampuni itu adalah bahasa seharusnya kita dihukum. Mungkin kita pernah menghukum teman-teman kita, misalnya begini, gara-gara lu begini, gara-gara lu mempermalukan gue di depan umum, lu gue N. Tapi, ketika kita mengampuni, yuk baikan lagi yuk, catatan kejahatan kamu di hati saya sudah hilang, sudah nol lagi. Kamu sudah diampuni. Itu baru pengampunan. Orang bisa memaafkan tanpa mengampuni berarti. Orang bisa memaafkan tanpa mengampuni. Karena memaafkan adalah berbicara tentang apakah dirimu sendiri lega dengan dirimu sendiri. Apakah dirimu sendiri masih... Jadi bisa, walaupun
kalau kayak orang zaman dulu bilang menertawakan masa lalu lah ya. Iya benar. Jadi kita ngeliatin masa lalu, kita udah nggak berasa kesel, nggak berasa apa. Ya buat kita itu bisa kita pikir secara lebih wise, Betul. lebih kita bisa lihatnya secara netral gitu. Iya, betul. Itu definisi memaafkan. Kalau Betul. mengampuni berarti tadi seharusnya ada hukumannya dihilangin, dibuang. Iya, Gitu. betul. Oke. Dan definisi penghukuman tuh banyak loh ya. Kalau misalkan contoh deh, gue menyesali sesuatu sampai akhirnya gue nggak mau makan. Menghukum diri sendiri. Menghukum diri sendiri, mogok makan, mogok kerja, memutuskan hubungan tali silaturahmi dengan orang lain, itu adalah definisi menghukum. Membuang muka, ada orangnya tapi nggak mau bicara, itu menghukum. Gitu. Jadi berbeda sama menghakimi dong ya? Berbeda, beda banget. Bedanya menghukum sama menghakimi apa? Jadi menghakimi, nah ini menarik nih. Bahasa kita, gue refer dulu ya. Bahasa menghakimi kalau di dalam bahasa Inggrisnya kan judgment. Sedangkan judgment itu kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia banyak tuh, bisa menilai, bisa menghakimi, bisa membuat keputusan, judgment itu semuanya gitu ya. Cuman di dalam bahasa kita muncul yang namanya menghakimi. Menghakimi adalah membuat standar, lu benar, lu salah. Di mata saya, di mata yang bersangkutan. Gitu. Jadi standarisasi menghakimi adalah di mata saya kamu salah, di mata saya kamu benar, di mata saya kamu tulus, di mata saya kamu baik, di mata saya kamu bangsat. Termasuk kamu cantik, kamu jelek, kamu ganteng, kamu apa, itu juga menghakimi juga. Betul, itu juga menghakimi. Oke. Kalau menghukum itu memberikan konsekuensinya. Betul sekali. Oke. Buat terakhir buat tutup ini deh. Oke. Sekarang lagi pada ketakutan soal corona. Ya. Corona ini kan ya bisa dibilang kalau zaman dulu kita nggak tahu ini apaan kan. Kita bisa anggapin ini setan loh. Gitu. Oh iya, terus, iya. Terus udah gitu kita nggak tahu ini, nggak tahu itu, dan terjadi ketakutan yang luar biasa sih sebenarnya. Dan kemungkinan efeknya orang-orang bisa melakukan hal-hal yang gila sih sebenarnya. Benar. Bisa kerusuhan, bisa entah gimana di rumah terus nggak kemana-mana, bisa jadi gila juga gitu. Benar. Nah, menurut lu gimana? Jadi, jadi efek daripada corona dan paling gede efeknya bagaimanapun kita harus sama-sama mengakui bahwa kita jadi hidup dengan yang namanya ketakutan. Dan bagaimanapun kita juga bisa menilai bahwa ketakutan ini sudah melebar, sudah menyebar seluruh dunia, seolah-olah mengalami, bukan seolah-olah ya, memang didoktrinasi, memang diinformasikan bahwa seluruh dunia mengalami hal yang sama dan kita diminta waspada, diminta lockdown, diminta mengucilkan, melakukan lockdown sendiri deh di rumah dan lain sebagainya. Di efek psikologis, segala sesuatu yang namanya ketakutan membuat dua efek. Satu, yang namanya memunculkan pemberontakan. Pemberontakan ini bisa muncul yang namanya rasa marah. Jadi, sama seperti orang yang ditakut-takutin. Orang ditakut-takutin. Lama-lama kalau ditakut-takutin, ketakutan itu berubah jadi pemberontakan, kemarahan. Dan itu amat sangat bisa terjadi. Jadi dengan kata lain, corona juga membuat efek apa ya? Dalam skala besar efeknya bisa kerusuhan sih. Gitu. Itu satu. Yang kedua, sudah dipastikan stres. Dan stres ini juga sebenarnya kalau kita bicara stres ya ada dua stres. Eustress atau distress. Eustress adalah berbicara tentang stres yang membuat saya tertantang untuk maju. Stres yang membuat saya pengen nyari jawaban, stres yang membuat saya untuk keluar dari zona tidak nyaman.
gitu ya. Tetapi distress yang biasanya kita lakukan dengan kata-kata stres itu yang dimaksud adalah distress. Stres yang membuat kita down, membuat kita lumpuh, membuat kita nggak bisa mikir, membuat kita depresi, membuat kita nggak bisa melakukan aktivitas, membuat merasa segala sesuatunya sia-sia, itu adalah distress. Nah, saya nggak tahu teman-teman berada di wilayah area yang mana. Setidaknya teman-teman saya harapkan berada di wilayah eustress yang dimana kita mencari jawaban, mencari peluang-peluang yang baru, kita merasa tertantang untuk bisa mengakhiri ini semua, dan itu adalah salah satu bagian dari pembelajaran itu kita merasa tertantang untuk membereskan kehidupan kita di era yang sudah berbeda dengan sebelum terjadinya COVID ini. Dan untuk bisa melakukan itu akan sangat bagus banget ketika teman-teman melakukannya dengan perasaan yang asik, nyaman, bukan lagi dengan perasaan stres, marah, ketakutan, kemarahan, bukan lagi dengan itu. Jadi saya amat sangat menyarankan teman-teman cuci emosionalnya, lakukan teknik terapi mandiri sendiri di rumah. Saya menyarankan belajarlah dari EFT, karena EFT mudah untuk dipelajari. Kemudian lakukan itu sampai benar-benar stres teman-teman hilang. Ngomong-ngomong soal ketakutan, kemarahan, stres, dan lain sebagainya, tahukah teman-teman bahwa 90% kalau dalam kondisi seperti ini ya, kemarahan kita, ketakutan kita, itu bukan berasal dari diri kita. Itu adalah frekuensi dari kemarahan orang lain yang kebetulan nyampenya di kita. Jadi kita jadi ikut-ikutan stres, ikut-ikutan marah, ikut-ikutan takut dan lain sebagainya. Itu semuanya terjadi karena kita menerima frekuensi ketakutannya orang, kemarahannya orang, stresnya orang. Jadi saran saya, ketika teman-teman mencuci emosionalnya, teman-teman juga lagi bantuin mereka untuk bisa mencuci emosionalnya mereka. Walaupun mereka belum sadar dengan pikiran sadarnya, tapi kita bisa bantu mereka supaya lega. Gitu, dengan cara membereskan diri kita sehingga mereka jadi ikutan tenang. Ketika kita tenang, kita juga bisa mengimpartasi ketenangan kepada orang lain. Itu yang teman-teman bisa lakukan. Dan ujungnya kita bisa ngambil keputusan yang lebih tepat daripada kita ngambil keputusan berdasarkan emosi. Betul. Oke. Makanya gue kangen beneran, karena ya apalagi teman-teman ya udah banyak yang stres apa segala macam, dan mereka nggak tahu gimana ya cara ngulangin stres. Yang ada adalah curhat, nangis-nangisan. Gue bilang, lu nggak usah nangis sama gue, sebutin emosi lu, hitungan 5 menit emosi lu lega, stres lu hilang. Dan bahkan teknik sekarang itu nggak perlu curhat. Jadi ini aman juga buat para konselor. Karena kalau curhat, kemungkinan orang, apalagi cewek ya, cewek ke cowok, you are my hero, gitu loh. Kan ada beberapa kebawa emosi juga. Akhirnya kebawa emosi, dan emosi itu adalah penerimaan. Nah, dengan tekniknya gue, lu ketemu gue, lu nggak usah cerita, gue cuma pengen tahu emosional lu apa, di mana, berapa nilainya, gue cabut dalam hitungan 5 menit, lu lega, lu pulang. Sono. Jadi terapi lu cuma 5 menit? Iya, terapi gue cepat-cepat bro. Jadi kalau misalkan gue pakai hipnoterapi dulu ya, satu emosional itu bisa makan waktu 2 jam. Kalau sekarang ya elah cuma 5 menit, cuman beneran 5 menit kan. Bahkan beberapa terapi gue kalau orangnya udah terbiasa hitungan detik. Oke, sekian video kali ini. Thank you Bro Andreas. Tuhan berkati. Tuhan berkati.
You are there for me when I'm lost. You are my way when I'm weak. You are my strength when I'm full. You help me out. You are my shelter. You are my super strength. You are my happiness. You are my best friend. You know how weak I am. You know how full I am. But still you love me so. Even died for me. You are my shelter. You are my super strength. You are my happiness. You are my best friend. You know how weak I am. You know how full I am. But still you love me so. Even died for me. But still you love me so, even died for